Astagfirullah. Mungkin itu di lift ya. Hai Jiganers, ketemu lagi sama aku Fani dan Heretsu. Halo. Dan juga Kang Sari. Halo. Seperti biasanya kita akan memberikan asupan horor untuk para Jiganers semuanya. Kali ini kita masih akan membahas kiriman video seram. Dan untuk Jiganers semua yang memiliki video seram yang nyata, kalian juga bisa kirimkan melalui Instagram @heretsu atau email rame.jigana@gmail.com. Oke Jiganers, sebelum lanjut mereaction videonya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng channel kita. Oke. Langsung aja Karetsu, ada siapakah di pengirim pertama? Ini dari Melaka Daily. Oke. Hey. Salah satu bangunan kerajaan di Putrajaya diganggu makhluk halus sehingga upacara ruqyah diadakan, sesi pembersihan dan pagar oleh seorang ustadz dari Darusshifa katanya. Putrajaya itu kayak gedung DPR kalau nggak salah ya, Oh, di gitu? Malaysia ya. Oh, Mungkin ya, gedung parlemen lah. sebuah Mungkin. gedung penting gitu ya? Ya memang harus diruqyah kalau gedung itu. Sabar, jangan dulu deh Pak, nanti. Ih, itu gerak-gerak. Oh iya, atapnya. Laluan kecemasan ya. Apa so kalau di Indonesia laluan kecemasan? Jalur darurat. Nah betul. Itu gerak sendiri ya. Parah sih. Dan ada juga ini api nih, kiriman ya. Iya masa kayak gitu ya? Nggak wajar gitu kan, Betul. ada api di sana, aneh banget. Astagfirullah. Mungkin itu di lift ya? Iya. Dia aja. Atau di daerah yang laluan kecemasan yang tadi? Tapi kalau misalkan ini kena AC, kayaknya nggak mungkin juga ya. Ini juga lihat tuh, ada pembersihan sama ustadznya. Oh iya itu Pakai lagi. air ya. Ya benar-benar. Iya. Dan banyak penampakan-penampakan lainnya. Nah, kalau di Indonesia juga gedung-gedung kayak gini pemerintahan suka ada yang kebakar sendiri kan. Iya benar. Iya. Pas ada kasus, si berkas-berkasnya teh di sana cuma kebakar gitu kan. Oh gitu. Nggak tahu sama astral Aneh jenis ya? apa gitu kan. Takut. Asalnya itu bunggele kan kata Rasuna. Berarti kita juga ada kalanya bisa ketemu dong sama jenis astral kayak gitu. Betul. Bisa dong, bisa. Lebih serem sih. Lebih serem sih kayak gitu. Oke. Nah, apakah ini gimana tuh Kang? Harusnya kalau gedung yang kayak gini nggak usah diruqyah ya. Di apa dong? Biarkan aja asalnya joget-joget gitu. Oh, takut banget. Iya, 3 jeti per hari. Iya, alhamdulillah ya. Kalau aku sih belum, kalau per hari. Oh iya, tuh Ya. minta rekomendasi dong sama Iya. mereka. Makasih. Oke, kalau gedung-gedung seperti ini pasti jelas ya. Apalagi gedung yang aktif pada siang hari, pada malam harinya itu tidak ada aktivitas. Kayak apartemen, gedung apapun itu ya, memang asal suka eksis. Ya. Kayak gini-gini, dan saya juga sering sih, apalagi di beberapa apartemen gitu, sering melakukan ruqyah. Saya pernah di salah satu apartemen, maaf ya, di salah satu lantainya itu ada yang meninggal baru ketahuan 3 hari gitu. Aduh. Nah, satu lantai itu semuanya tidak laku karena takut dan karena itu ada yang gedor-gedor gitu. Astagfirullahaladzim. Nah, saya juga ada pembersihan seperti itu. Kalau dari segi apartemen, kalau gedung kayak gini sih lebih bagusnya dipelihara aja. Kalau ada tikus biarin gitu kan. Iya, biar. Jangan, nanti kan makan makanan. Oh iya sih. Tikus makanannya apa sih? Uang. Oh, salah, bukan tikus itu. Apa dong? Yang Tom and Jerry kan sukanya keju. Oke. Oh iya. Tapi kalau dari segi foto kayak kurang meyakinkan tuh. Iya Kayak sih, benar. padat banget gitu. Iya, bukan sih kalau dari segi foto. Tapi kalau dari segi pergerakan yang itu tuh, ya Yang ada yang ini ya? menggerakkan betul. Oke. Kalau yang foto itu bukan. Bukan ya. Tapi emang kayak numpang juga ya Karetsu ya? Numpang sih. Udah mah ada Iya. kayak gitu terus ditambah-tambahin mungkin ya. Iya, numpang tenar di duit rakyat. Aku sih nggak ngerti. Iya sih, aku juga nggak ngerti, cuma nonton Tom and Jerry aja. Iya gitu. Ini dari Ripki Mulyana. Assalamualaikum Aretsu Teh Pani dan Kang Sari. Salam. Ini saya menangkap sesuatu yang saya kurang paham saat lagi bikin konten sama Karang Taruna. Ada yang melayang putih dan saya perhatikan lagi ke tempat, tapi nggak ada ornamen atau apapun benda yang melayang di sana. Oke. Adapun bendera, tapi itu jauh dari tempat saya video. Tolong jelasin Salam dari Bandung. Lagi musim banget Karang Taruna ya. Iya, aku jadi inget loh masa-masa aku kartun. Iya. Ntar. Mana sih? Oh itu. Oh, itu. Langsung kelihatan sih. Ini ya. Set gitu kan. Oh iya. Takutnya kan tali pocong gitu kan. Iya kayak tali, emang bener kayak tali Kak. Nah, Tuh, ini ya. tuh. Emang tali sih, cuman ya tali apa? Kayak ujung tali ya. Tuh. Oke. Tuh.
Terus ini kan megang HP-nya berarti disimpan atau di gimana ya Pan? Kayaknya disimpan enggak ya? Ada yang megangin. video ini ya. Ada yang videoin. Biasanya cowok sih. Apa Cowok yang cowoknya? selalu siap. Bang ini, bang ini. Suka ada yang bagian gitu kan. Ya. Yang jadi kamcong ya. Iya. Yang suka di PHP-in cowok kayak gini tuh Ih, biasanya. kasihan. Nah, ya gimana sih bingung juga ya. Oke. Katanya bukan bencana juga sih. Siap. Oke. Oke. Oh iya. Bukan kayak kapan juga ya, tapi kayak tali sweater gak sih? Atau kayak ada ikatan bulat gitu? Iya, kayak ujung tali sweater bisa. Nggak ada. Tapi ini jauh loh, bukan depan kamera gitu, bukan? Iya bukan. Ini jauh di atas sana. Makanya aku mah ya, feeling aku nih secara logis. Tuh, itu tuh kan ada hiasan itu tuh. Rumbe-rumbe ya. Sedotan yang dari Itu, sedotan. ini. Bukan sedot. Nah itu. Jauh sih itu. Itu teh. Enggak, yang sebelah sini kan bisa aja melingkar ke sini. Soalnya ini posisinya kan sebelah sini. Bisa aja. Nah, ada bangunan dari situ Ini. dan si hiasan teh agak melingkar ke arah yang ngamerain gitu. Oke. Tapi gimana nih Kang? Oke. Kelihatan sih cantik. Yang depan atau yang mana? Ya Allah. Tapi bocil. Iya nggak apa-apa. Kalau cantik ya mau bocil mau yang dewasa juga Iya cantik. sih, benar. Bisa aja pemikirannya lebih dewasa. Nah Asik. itu dia. Oke, kalau saya perhatikan ya ini jenis sastral tapi ini pusaka pemirsa. Jadi bukan, ya tadi awalnya saya pikir itu kayak rumbe-rumbenya. Iya benar. Tapi pas dilihat ini ada energinya dan dari segi itu kayak selendang sih, cuman sepotong gitu. Kayak selendang tapi yang mengkuncup gitu loh. Ini adalah salah satu pusaka yang mungkin kerekam aja. Awalnya memang ya kirain di atasnya itu apa kamera kayak tangan apa gimana. Tapi Ya, ini di atas dan ada energinya. Kalau saya pastikan dari energi ini pusaka. Kayak selendang dia. Berarti mereka nggak bisa ngelihat gitu ya? Ini enggak. Jadi cuman kerekam aja, nggak kelihatan Kerekam sama aja. orang. Kebayang kalau Kang Sarip ikutan tren ini, itu ada pusaka lewat ya. Suka keganggu terus siapanya? Iya. Bikin konten yuk, itu ada yang lewat. Nah, gitu kan. Pasti gitu. Kaget. Gitu. Jangan marah, tenang. Oke. Jadi penglihatan cuma Kang Sarip yang bisa lihat mungkin di sana namanya. Ya justru itu makanya ketika saya pementasan nih ya, sebelum pementasan biasanya saya apa kata saya mukadimah gitu ya. Welcome, selamat Iya, datang kayak iya. gitu-gitu. Dan itu suka banyak yang ganggu, makanya saya itu bicara sering yang belibat gimana gitu. Jadi nggak bisa fokus kalau yang kayak gini gitu. Kadang-kadang lagi bicara ada yang nanya gitu. Oh, si astral teh. Jadi kemana gitu, materi itu hilang dari otak. Ya iya tuh emang suka jadi buyar gitu kan. Iya, makanya maaf nih kalau misalkan saya menjelaskan agak yang ada berlibat karena kiri kanan suka ada yang kayak gitu. Astral teh, punten ada 100 nih. Di sini tuh. Nah itu paling menyeramkan. Ini dari Rudi Adad. Assalamualaikum Kak Heretsu, Kak Pani dan Bang Sarip. Halo, Salam Waalaikumsalam. support dari Malaysia. Wow. Dari Video ini ada penampakan asap hitam pelik berlaku di putaran Sabah. Mohon direaksi, adakah ini astral ataupun ada maksud di balik kejadian yang aneh ini? Oh, Hitam pelik, hitam Hitam pekat pelik. mungkin. Iya. ya kita cek videonya. Oke. Oke, taknya. Oh, iya betul. Ih, aneh sih kalau menurut aku mah fix. Ada ekornya ya. Bukan Ai ya? Apa? Ai. 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 Itu tuh yang bulat ya, si bulat gitu, tapi kok perlahan kayak terbawa angin. Sebetulnya si bulatannya mah kayak kalau misalnya ada yang ngerokok ya, suka dibulet-buletin gitu. Iya. Tapi kan ini mah besar. Tuh. Dan juga ini hitamnya tuh bener-bener pekat, nggak hitam asap gitu. Ya. Jadi, Kayak ubur-ubur ya. Buru-buru. bener. Kalau pesawat yang lepas landas mengeluarkan itu karbon dioksida, anjay. Bisa juga. Terus Aku nggak bisa jawab karena itu soalnya aku belum naik pesawat. Iya, iya. Sedih banget gak sih? Enggak. Tapi pesawatnya yang pesawat watak tempur. ya. Tapi itu perlahan mulai memudar. Oh iya, nah. Berarti apa dong kalau kayak gini ya? Oke. Tapi ini bulatnya berarti ada yang bergerak di depan. Yang Iya. bergerak itu ya. Tapi ya emang aneh sih. Ya. Pakai ini pertanda kejadian sesuatu, cina kata orang Malaysia ya. Ya. Oke. Di Sabah nih. Malaysia ya. Ya. Kalau hal seperti ini mungkin orang yang berlogika ilmiah dia bilangnya itu ya alam
gitu ya. Jadi fenomena alam kayak aurora dan lain sebagainya gitu. Iya. Tapi kalau saya perhatikan di sini kayak ada suatu raja atau ratu gitu ya. Dia diiring oleh pasukan gitu, kayak yang mau pindah atau melintas kalau saya melihat. Oke. Dan ini tuh memang kalau misalkan ada hal seperti jin yang mau pindah atau kekuatannya besar, sering ada fenomena alam yang membarengi gitu. Oke. Kayak di saya terutama ada sungai ya. Itu kan sungai kalau misalkan kemarau nggak akan mungkin banjir bandang ya. Tapi ketika kemarau kencang, yang ada apa ya, kerajaan itu melintas itu akan jadi besar, aneh, nggak tahu airnya dari mana gitu. Dan ini juga ya mungkin halnya sama seperti itu gitu. Ini ada suatu raja atau ratu yang sedang diiring untuk pindah atau untuk melintas di awan sana gitu. Kebayangnya teh pakai motor 2 tak racing gitu kan. Right, Jadi boss. iya itu jadi hitam gitu ya, polusi itu kan ya. Iya. Berarti yang di luar negeri juga kayak Sinterklas. Apa lagi sih? Sinterklas, Nenek Santa Anteh. Claus. Sama aja. Sama Sama aja. aja kan ya. Iya. Yang terbang itu bawah itu bisa aja kejadian ya. Berdasarkan kisah nyata mungkin ya. Bisa. Iya, dan itu ada kalau di luar negeri sana, tapi itu bangsa jin juga menyerupai itu karena mungkin mereka percayanya hal seperti itu gitu. Iya. Oke. Oke, berikutnya apa nih, Van? Ya kan? Itu bahasa Inggris kan? Oh iya. Ya, ini dari Jepang sih, Van. Oke. Tidak bikin dari Jepang dan biasanya suka ada penampakan hantu ya, dan Iya. suka disensor biasanya di Jepang tuh ya. Oke. Ya, kita lihat. Oh, ini dia sedang mengapa sih? Bercandain patung. Membercandain. Mungkin itu dulu polisi ya, Iya. Prajurit ya, polisi ya. polisi patung gitu. Patung polisi. Terus Sedang dia mabuk. ngobrol sama siapa? Lagi mabuk sih kayaknya. Ini mabuk sih. Oh iya. Dia maju. Oh, ada sesuatu yang muncul ya dari balik patungnya. Dia sadar ya. Tapi apakah dia lagi mabuk atau nyata sinamarinnya? Ya. Nah, dia langsung muncul si patungnya, sosoknya. Nah, ini gak ada ya, tapi pasti tiba-tiba balikin lagi langsung muncul. Set. Nah, ini. Wajahnya Hampir mirip di ya? sini ya. Iya, apakah itu adalah sosoknya yang terdahulukah? Ya kan, Kang? Oh, ini jadi wajahnya jadi hilang ya, jadi Iya. pindah. Tuh. Kok bisa gitu sih? Apa efek kah? Apa diedit kah? Tapi ini kan bergerak-gerak sih. Hidupnya kan jadi kalau ngedit Agak sulit. Tuh. Oke, ini bukan editan. Apa marah gitu kan, di patung tuh emang ada sesuatunya. Terus ini mencemooh gitu kan ya. Jadi ngambek gitu ya kan ya. Ya benar. Apakah ini emang asli atau gimana tuh Kang? Ya, kalau saya perhatikan ini asli. Ini bukan editan, ini asli dan memang di dalam patungnya ini ada sosok astral. Ya mungkin menyerupai nantinya gitu ya. Kalau astralnya itu random, tapi dia menyerupai itu. Iya sih. Berarti emang jangan diganggu atau gimana? Jadi bisa marah gitu. Jangan dibecandain mungkin. Kayaknya ini kan sedang, kalau saya perhatikan sedang mabuk ya. Iya. Banyak bercanda kayak gitu, mereka tuh suka gitu. Jadi kayak yang oke, kita ladeni gitu Oke. sama astralnya tuh. Tunjukin gitu ya. Betul. Ini dari bintang. Bintang. Oh ya, ini dari bintang Sendarta ya, itu maksudnya. Assalamualaikum kakak-kakak. Salam. Ini saya ada video horor kiriman dari tempat kerja. Tolong dibantu jelasin. Ini beneran makhluk usil apa gimana? Oke. Kursi. Fokus kursi sama HP katanya. Oke. Iya ya, kursi dulu ya baru Ya. HP ya. Ini betul bergerak. Terus ini HP-nya bergerak juga. Tuh. Tapi yang kursi, yang HP juga nggak sadar ya. Ya, Nggak nggak ada, sadar. ya, nggak ya. Karena emang pergerakannya emang dikit banget, tapi ada gitu. Di tempat kerja berarti di kafe atau restoran ya tempat kerjanya ya. Iya betul. Nah oke. Ya. Gimana tuh Kang? Oke, ini untuk CCTV pasti tidak jauh dari layar dan CCTV ini pasti satu lokasi ya.
Tuh. Iya. Dari lokasi yang mereka lihat di CCTV ini, energi sangat luar biasanya tuh, wah gede sekali, luar biasa lah. Tapi ini nggak apa-apa ya. Penglaris. Ya kayak gitu. Ya. Sengaja. Tapi emang nggak ada brandnya kan? Kita Iya, Iya, ada aman. Takutnya kita diserang nih sama branding atau. Tapi emang bagus tokonya. kan penglaris, jadi laku kan, emang laku gitu kan. Iya. Berarti berhasil. Kan? Tujuannya itu kan ya. Betul. Tapi seenggaknya gitu kalau misalkan si toko ini atau si rumah makan apapun itu, restoran, ketika dia menggunakan hal seperti itu pasti bakal ada hal-hal di luar nalar terjadi gitu. Kalau misalkan sama ya mending ke karyawan atau ke si bosnya. Kalau ke customer kan nantinya takut gitu. Iya benar. Nah untungnya ini nggak sadar gitu ada pergerakan seperti itu dan saya pastikan ini digerakkan oleh Astral. Oke, tapi sekarang banyak toko yang secara apa ya, nggak berani untuk penglaris kayak jin-jin gitu tuh kan. Makanya suka banyak marketing S3 gitu kan, ya benar bergerak, ada toko Nah, yang iya, bukan sendiri gitu kan. Toko apa sih itu teh? Jadi orang teh penasaran pengen cobain kesana ya apa? kan itu. Jadi viral diomongin gitu kan. Betul. Ini mah mungkin udah otomatis ini S3 marketing si jinnya ini ya. Oh, iya di era globalisasi dan digitalisasi seperti ini memang Biar sangat viral. penting sekali ya. Sih. Viral itu penting. Viral itu penting, FYP itu penting. Apa nih katanya Pak? Merinding. Tepat jam 2 dini hari, cewek ini rekam di WC-nya. Terdengar ada yang lagi mandi. Padahal udah pada tidur kan su. Siapa nih? Dia takut ya untuk nyamperin ya. Jadi Kedengarannya sih kan? Enggak ya? Nggak terlalu sih. terlalu sih. Tapi kalau aku fokus sih kayak suara itu tuh Jual gitu ya. dia pakai gayung gitu. Heeh. Dan suaranya tuh bukan ditempelin di HP tapi emang dari sana gitu Iya. posisinya. Tapi aku percaya banget karena aku juga pernah ngalamin kayak gini. Tapi bukan aku yang denger. Waktu aku lagi KKN, Kang. Oh, Jadi di Di mana kamar tuh? di Subang. oh Subang. Tapi airnya nggak habis gitu kan ya? Iya, tetap ada. Dan gayung juga pasti lihat, ada yang mau ke air, jadi kita diem aja nungguin katanya kayak gitu. Karena di air adaan. Ah, Pas udah dicek, nah Nggak udah ada. sejam malah nggak ada dan nggak ada bekas mandi kok, nggak ada air basah kayak gimana. Tapi dia tuh teman aku tuh denger jelas banget kayak Kejebur-kejebur bush kayak gitu. ya. Nah mungkin tuh ada sih suara sih. Iya. Kalau Ada. Kang Sarip lihat emang ada apa gitu? Apakah nggak pakai baju asranya? Takut. Ini saya lihat dari depan pintunya aja ya, ini ada energinya di dalam gitu. Kerasa lah ada energinya. Cuman posisinya kalau untuk bentukan yang kayak gimana saya juga nggak paham karena ya ini sosok astral yang kayak gini tuh paling ngeselin. Saya pernah mulas nih nungguin kayak gini sama lama padahal nggak ada siapa-siapa. Iya kan? Ya itu ngeselin sih. Asal seperti ini. Memang hal seperti ini sering terjadi bukan sama, malahan kita di sekitar Kapani juga kan pernah mengalami, saya pernah mengalami. Iya benar. Dan banyak ya hal-hal yang kayak gini tuh. Mereka tuh nungguin ada yang mandi padahal nggak ada. Dan ini betul kalau saya perhatikan ada eksistensi itu. Itu aku Asal. mah belum sih. Setiap belum bahkan. Setiap yang belum pasti akan. Makanya harus standby HP kalau ada yang rekam. Rekam gitu. Aduh kan ya. nggak sanggup deh kalau bagian itu. Betul. Tapi aku paling nggak sanggup kalau misalkan udahnya bayar gitu kan, Nah. 5.000 Betul. Iya sih benar. Jadi japre. tungguin ya. Nah kalau saya itu yang pengalamannya mandi bareng pernah. Jadi saya itu Astral. betul. Jadi dulu ketika saya tirakat, saya itu mandi. Kan saya ada weton, di weton itu ada jumlah ya. Ya. Jumlahnya misalkan saya nggak akan ngasih tahu weton saya. Misalkan Bahaya kan? ya hari tertentu mandinya misalkan 11 mata air gitu. Oke. Nah, 11 mata air ini tidak boleh didampingi oleh siapapun. Biasanya mata air adanya kan di hutan-hutan kayak gitu. Betul. Nah, salah satu hutan saya pernah mandi di situ. Jadi ketika saya mandi di telanjang ya, ininya juga batok gitu. Iya benar. Lagi mandi, di belakang juga ada ikut yang mandi. Ah nggak mau. Tapi pas saya lihat nggak ada, kapan nih? Mandi lagi, ikut juga mandi di belakang. Pas saya lihat nggak ada. Itu saya Apakah sendirian. itu hari ini kita? Enggak, itu makhluk di sana supaya saya bertirakatnya batal supaya lari gitu. Supaya nggak fokus ya? Betul. Tapi alhamdulillah saya tamat sih. Alhamdulillah. Nggak takut sama yang kayak gitu mah, yang minjem duit takut. Karena saya nggak punya Kalau sama juga yang sih. joget-joget takut nggak? Yang kayak gimana? Yang joget-joget? Kalau yang cewek nggak takut sih. Oh nggak takut ya? Kalau yang cowok-cowok ingin manah saya. Oke, tapi apakah bisa nggak sih kemungkinan itu tuh karena kita sakit takutnya kan ke hutan sendirian, misalkan gelap Iya. ya.
Kalau aku sih takut jadi menimbulkan bentuk-bentuk aneh nih Pan. Iya. Pareidolia gitu kan. Iya benar. Karena kita saking takutnya bisa ngebayangin bentuk ini, jadi jadilah bentuk itu gitu kan. Kalau Kang Sri emang bisa ngeliat kayak gitu mungkin ya? Ada, memang ketika ketakutan kita tinggi gitu ya, seperti taruhlah Fata Morgana atau kayak gitu-gitu, itu tercipta dari ketakutan kita. Tapi saya spiritual dididik bagaimana caranya supaya tahu halusinasi dan asli gitu. Oke. Benar. Dan beberapa kali yang saya alami itu asli, dan halusinasinya juga ada sih. Kayak saya melihat pohon, wah itu kayak makhluk ketika didekati, padahal pohon yang cocokologi gitu. Oke. Iya. Berarti seimbang gitu ya? Iya, harus seimbang. Ini yang lagi viral di channel sebelah RJL 5 ya? Ya. Apa nih katanya Kan? Kehilangan seorang ibu tentu salah satu hal yang sangat menyedihkan bagi sebagian orang. Betul. Semua orang bahkan Semua ya. orang ya. Vera yang saat itu kehilangan ibunya sempat malah mengalami banyak kejadian horor setelah 40 harian ibunya tiada. Bahkan Vera dan keluarganya juga kerap dimimpikan oleh sosok yang menyerupai sang ibu hingga sekarang katanya. Namun ternyata teror nggak berhenti sampai di situ aja. Ketika Vera sedang syuting di studio RJL 5, tiba-tiba dirinya dikejutkan dengan fenomena horor yang terjadi di kamar mandi studio RJL. Ya. Sampai ngikutin gitu kan, itu maksudnya. Tapi ada sih seseorang yang nggak sedih kehilangan ibunya, anak yang nggak sedih. Oh iya ada ya? Iya, anak konda tuh. Ya Allah. Aku bersama dia ada ya gitu kan. Oh iya, anak. Nah, aku tuh udah positif banget. Kenapa nggak ada bapak konda coba? Iya bingung kan. Anak yang tertutup ya. Iya. Ini dia lagi di studionya ya. Astagfirullahaladzim. Ini hostnya lari gitu. Bukan hostnya, ini mah narasumber dua. Oh, dua narasumbernya ya. Mereka jadi susah buka pintu barusan. Ini tuh kamar mandi atau studio sih? Ini ruang Iya, tunggu sih. Ruang tunggu. Cuma dari kamar mandi suaranya. Oh, berarti ke studio aja di itu kan? Iya Diikutin. di teror lah gitu kan. Ikutin ya. Nah, ini tuh video viral itu yang ini nih. Setiap menjelang sore selalu melihat ibuku, almarhum ibuku. Bapakku selalu diajak untuk ikut ke almarhum ibuku, selalu nungguin setiap malam. Nah, jadi si bapaknya gak pernah tidur. Gelisah aja gitu ya karena selalu melihat almarhum katanya. Tuh. Ada yang bisa bantu apa benar itu almarhum ibuku atau setan yang menjahil? Kasihan sih bapaknya jadi kayak maksudnya kurang Mental, istirahat, terus badannya takutnya jadi kurus, nggak sehat gitu kan? Capek mental ya. Capek mental bener. Tapi ya tetap setia sabar gitu kan, karena mungkin ya bisinya takut gitu, itu emang almarhum ibunya gitu kan. Iya bener. Dan ini sih yang lagi nunggu ya, Iya. tiba-tiba ada yang ngetuk gitu. Gebrak gitu mah. Dan ini asli sih kayaknya, soalnya cowoknya langsung ke bawah ranting tuh. Dan malah mau nabrak si ceweknya juga loh dia. Ya, mendahulukan ini. Nah ini pas wawancara, ini apakah emang ada sesuatu yang mengikuti dia gitu ya? Baik. Atau emang perasaan dia? Berarti ada dua pertanyaan ya Pan ya? Iya betul. Yang ini, kakaknya apakah Iya, emang ada yang betul. ngikutin ibunya? Terus yang tadi Yang tadi di rumah, pakai yang dekat bapak. sini berarti Yang ya? tadi di rumah, yang dekat bapak. Gimana tuh Kang? Ya. Oke, kalau saya perhatikan secara visual kerekam ini nggak kelihatan ya. Tapi dari segi energi yang saya tangkap dari sini, ini kayaknya kalau almarhumahnya itu udah ke alam barza ya. Tapi kayaknya ada sesuatu yang belum diselesaikan oleh almarhum gitu. Ya. Sehingga horin-horinnya ini berinteraksi Ya. terus. Dan ini ada sesuatu yang mungkin ingin disampaikan, cuman nggak tahu apa gitu. Oh, oke. Belum Nggak tahu terselesaikan tentang apa. gitu? Ya belum terselesaikan di masa hidupnya. Maaf ya, saya nggak tahu apa permasalahannya, baru lihat ini. Tapi kemungkinan yang kayak gini yang sering pernah saya tangani biasanya almarhumah punya utang, terus almarhumah punya janji atau nadar apapun gitu. Nah itu si horinya dia ngasih tahu lah, gitu. Ngasih tahu dengan cara seperti itu. Kalau sudah misalkan dilaksanakan, insya Allah nggak akan terjadi hal-hal seperti ini lagi. Iya. Oke. Yang paling itu tuh mungkin hutang ya? Ya itu Paling yang berat. penting tuh ya? Karena hutang itu tetap harus dibayar itu sama ahli warisnya nanti. Gitu. Iya benar. Oke Jiganers, itu tadi beberapa kiriman video-video seram dari kalian. Terima kasih, jangan lupa untuk like, komen, dan juga share video kita. See you again.